Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kekasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa kita sekalian pada hari ini semua merasakan akan kasih Kristus. Dan saya yakin Bapak Ibu pada hari ini telah mempersiapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalian. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, Bapak Ibu yang ada di rumah yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji Dia, Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan pujian Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja Tuhan Sang Pengasih. Nobatkanlah Raja Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di sorga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nas pembimbing pada pagi hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa teduh. Kita persiapkan terus hati kita untuk terus menyembah, untuk terus memuliakan Tuhan. Kita mulai kebaktian kita hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong kita dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertai kita dalam ibadah ini. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Api Roh Suci. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Let the fire burn on. Let the fire burn on in my heart, oh Lord, with a pure and pleasing flame from the Calvary. And from Pentecost, seal for the holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, kita bersyukur bahwa kita menjadi umat yang percaya kepada Tuhan. Pribadi Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Datang ke dunia ini, mati bagi kita. Dan dia dikuburkan dan bangkit. Dia naik ke surga. Bahkan satu janji yang indah bagi kita ketika dia terangkat ke surga, bahwa dia akan menyediakan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita selama kita ada di dunia ini, untuk mengontrol kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur bahwa Kristus Yesus adalah Allah yang patut kita percayai. Oleh sebab itu bersama-sama kembali kita naikkan pujian ini. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita bernyanyi dengan berdiri. Kembali kita naikkan pujian ini. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta kiat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Kembali, let the fire burn on in my heart, oh Lord. Let the fire burn on in my heart, oh Lord, with a pure and pleasing flame, love from Calvary, or from Pentecost, seal for thy holy name. Let the fire burn on, let the fire burn on. Bersama-sama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai orang percaya dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, dan di akhir doa syafaat ini saya mengajak kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami dengan berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Hati kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh datang bersekutu bersama-sama. Kami bersyukur kami boleh beribadah di rumah kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami masih boleh beribadah sekalipun kami dalam situasi pandemi. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan di dalam hidup keluarga kami, di dalam pekerjaan dan usaha kami, bahkan juga pemeliharaan Tuhan di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau campur tangan di dalam semuanya. Tuhan, pada saat ini kami mau bersama-sama berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintah kami. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kami juga berdoa semua jajaran pelaksana yang mengambil keputusan pada situasi ini di negara kami. Tuhan, mari Engkau memberkati, mari Engkau menolong sehingga setiap kebijakan yang diambil itu diambil di dalam hikmat dan kontrol Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa saat ini, mau berdoa menyerahkan untuk para tenaga medis yang sampai hari ini di dalam pengabdian mereka, mereka sungguh-sungguh terus melaksanakan tugas mereka sekalipun dalam situasi mereka sangat rentan untuk terpapar virus ini. Kami menyerahkan para medis ini ke dalam tangan Tuhan. Ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan dari Tuhan yang Tuhan berikan saat mereka menjalankan tugas mereka di rumah sakit. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga mau bersama-sama berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga Kristen yang di dalam masa ini mengalami dampak yang begitu besar karena ada anggota keluarga yang menjalani PHK, atau juga ada usaha-usaha dari jemaat Tuhan, atau ada usaha-usaha dari anak-anak Tuhan yang sudah ditutup di dalam masa ini, tidak lagi dapat menjalankan usaha. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan ini tidak mudah Tuhan. Biarkan Engkau campur tangan. Satu hari demi satu hari mereka boleh menyaksikan bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan pelihara mereka, dan Tuhan punya cara untuk selalu boleh menyediakan kebutuhan hidup. Pakailah setiap anak-anak Tuhan, pakailah orang-orang yang diberkati Tuhan di sekeliling mereka untuk boleh berbagi berkat dengan saudara-saudara kami yang menjalani PHK atau yang usahanya ditutup. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan yang sedang dilakukan gereja-gereja Tuhan. Walaupun semua pelayanan dilakukan berupa online, kami percaya Tuhan Engkau memakainya dan Engkau menjadikan pelayanan online ini menjadi sebuah pelayanan yang mendatangkan berkat bagi jemaat-Mu, menguatkan iman jemaat-Mu. Bahkan jika ada orang-orang yang belum percaya Kristus yang boleh mendengarnya, mereka juga hatinya dijamah untuk menerima Kristus di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami serahkan hidup pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan menjalani 1 minggu ke depan. Tuhan, kami berdoa, biarkan Engkau berdiri di depan kami, Engkau berjalan bersama kami, bersama dengan kami di dalam segala keadaan kami 1 minggu ke depan, supaya kami betul-betul menyadari di dalam iman kami boleh bergantung sama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini permohonan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, mari bersama-sama kita menyanyikan Hormat Diberi. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita akan bersama-sama melihat pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kemudian kita akan sambung lagi di ayat 25 sampai dengan ayat 26. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan 25 sampai 26. Baiklah, saya akan membacakan bagi kita sekalian dari Yohanes 14 mulai ayat 15 yang berbunyi demikian. Judul: Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lanjut ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya firman Tuhan, yang membaca dan merenungkannya, bahkan yang melakukan di dalam kehidupannya. Janji firman Tuhan, apapun yang diperbuatnya berhasil. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Hari ini ada 2 persembahan yang kita akan jalankan. Persembahan umum seperti biasa untuk pelayanan umum, dan juga ada persembahan khusus untuk mendukung pekerjaan Tuhan bagi pelayanan khusus gereja ini. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sambil kita akan menaikkan pujian pada pemberitaan pada persembahan ini. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian 408, Waktu Namaku Dipanggil. Bila ku dipanggil, ku menjawabnya.
Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, Kau juru selamat kami, Engkau yang sudah menebus kami, yang naik ke surga, bahkan yang memberikan Roh Kudus bagi kami untuk menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini dalam penyembahan pujian kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kuduskan, sucikan persembahan ini. Terlebih hidup kami, kuduskan kami, sehingga apa yang kami berikan, Tuhan dapat menerimanya. Dan biarlah Tuhan, bagi majelis jemaat gereja kami, boleh dapat mengelola segala persembahan ini dengan baik dan benar, dan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang di rumah yang telah memberikan persembahan, biarlah Tuhan juga akan menolong di dalam segala kekurangan maupun apa yang boleh kami alami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan berkati keluarga, suami, istri, anak, cucu, semuanya Tuhan. Kami percaya, kami boleh mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan. Di masa-masa Tuhan masih memberikan kami hidup, biarlah kami selalu memuliakan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami, terimalah dan biarlah Tuhan menguduskannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kaulah penulis hidupku, membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, membawa harum namamu. Engkau di dalamku
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kita akan bersama-sama masih tetap berdiri, kita akan menaikkan pujian untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan naikkan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, biarlah kita tetap terus terpelihara di dalam anugerah Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kembali oleh anugerah Tuhan memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk datang belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkannya, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kembali oleh anugerah Tuhan memberikan satu kesempatan sekali lagi bagi kami untuk boleh datang beribadah memuji Engkau melalui online, dan sebentar kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Berkenan Tuhan menolong kami, berkenan Tuhan memimpin kami di dalam tuntunan dan di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti arti firman-Mu, dan kami juga boleh diberi kemampuan untuk menerapkan firman itu dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi. Berkati jam ini, biarlah jam ini di mana kami boleh sama-sama berjumpa dengan apa yang menjadi hati Tuhan, kehendak-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Ini doa sembahyang kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari, saudara tahu hari apa? Ya, saya tahu hari Minggu. Tapi di dalam kalender gereja, hari ini adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus, atau kita lebih kenal dengan hari Pentakosta. Berapa hari setelah kebangkitan Kristus? 50 hari. Berapa hari setelah kenaikan Tuhan Yesus? 10 hari setelah kenaikan Kristus di surga. Ya, mengutus Roh Kudus dan diperingati sebagai hari Pentakosta. Hari ini kita akan berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya. Mari, melandasinya kita akan melihat dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai yang 17. Sekali lagi kita bacakan. Yohanes pasal 14. Dari ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ayat yang ke-25 sampai ayat 27. Pada pasal yang sama, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sampai di sana pembacaan firman. Selamat dan berbahagia kita membaca, menyimpan, tapi jauh lebih berbahagia itu mereka yang melakukan firman itu di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta, atau hari di mana kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Dan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta adalah hari berdirinya gereja. Saudara, hari Pentakosta itu merupakan satu perayaan Kristen. Tapi memang kalau jujur kita katakan tidak dirayakan sebagaimana hari-hari raya lain, saudara. Apalagi dibandingkan dengan hari kelahiran Tuhan Yesus. Padahal saudara, ini tidak kalah penting karena kita lihat di awal setelah hari turunnya Roh Kudus. Kita melihat apa saudara?
secara nyata dinamika pekerjaan Roh Kudus di dalam dan melalui gereja. Sungguh-sungguh kita menangkap sesuatu yang sungguh luar biasa. Hari turunnya Roh Kudus, kemudian bagaimana Petrus berdiri memberitakan Injil. Sekali dia berkhotbah, Alkitab memberitahu 3.000 orang bertobat. Sekarang ini malah 3.000 kali berkhotbah cuma 1 orang yang bertobat. Nah saudara, itulah dinamika daripada Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Dan ini harusnya kita juga peringati bahwa turunnya Roh Kudus menjadi hari yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat tebusannya. Saudara, turunnya Roh Kudus adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan tunggu di Yerusalem dan mereka taat. Dan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus itu mengenapi janjinya. Bahwa nanti dia akan naik dan dia akan mengirim Roh Kudus, Roh penghibur. Dan itu terpenuhi. Apa artinya ini saudara? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, apa yang dia firmankan, apa yang dia sampaikan, dia tidak pernah meleset untuk tidak menepati. Semua dia tepati. Tidak pernah dia ingkar janji. Dia tepati firman-Nya, dia tepati janjinya. Ini harusnya memberikan selalu kekuatan, satu penghiburan di dalam kehidupan engkau dan saya, bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Allah kita dalam Kristus Yesus adalah Allah yang selalu menepati firman-Nya, yang membuat kita makin percaya kepadanya. Nah saudara, dan turunnya Roh Kudus dapat dikatakan mulainya satu era baru dalam tanda petik. Di dalam kehidupan murid-murid waktu itu. Mereka mulai satu pelayanan, saya katakan era baru oleh karena mereka mulai satu pelayanan tanpa kehadiran Yesus secara badani. Seperti sebelumnya. Sesuatu yang baru, butuh adaptasi yang baru saudara. Tapi sebetulnya sebagaimana saya khotbahkan pada saat kenaikan Tuhan Yesus. Bagi murid-murid ini sebetulnya adalah blessing in disguise. Mengapa saudara saya katakan blessing in disguise? Kehadiran ilahi setelah naiknya Yesus, dia kirim Roh Kudus. Di situ menyatakan kehadiran ilahi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Kehadiran Allah di dalam kehidupan engkau dan saya. Yaitu Roh Kudus menyertai murid-murid. Dan inilah merupakan satu era yang baru saudara. Saudara, apa aplikasinya? Di dalam konteks yang sedang kita alami saat ini, kita tahu pemerintah kembali mengeluarkan satu statement dan itu sepertinya akan menjadi satu hal yang menjadi gaya hidup setiap kita yang disebut dengan new normal. New normal itu maksudnya apa? Satu kehidupan yang normal yang baru ya. Bagaimana mungkin kalau dulu kita biasa dengan ketemu orang bisa cipika-cipiki, sekarang sudah tidak perlu lagi. Menjadi satu hal yang baru dan menjadi hal yang normal seperti itu. Kemana-mana harus pakai masker. Tidak bisa lagi salaman. Selalu punya jarak, social distancing, physical distancing. Tetap harus diterapkan. Dan kebersihan terus menjadi gaya hidup kita. Cuci tangan dan bersih. Ada satu kehidupan gaya hidup secara yang saya katakan itu higienitasnya selalu ada begitu ya, dan sanitasnya di dalam kesehatan dan kebersihan selalu mewarnai kehidupan engkau dan saya. Itulah new normal. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas sejalan dengan hari Pentakosta. Hari di mana kita memperingati akan turunnya Roh Kudus. Hari ini saya akan coba mengkonsentrasikan, kita akan memikirkan di bawah satu tema, karya Roh Kudus di dalam dan melalui orang percaya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai Roh Kudus atau ajaran tentang Roh Kudus yang kita lebih kenal atau kita tahu doktrin Roh Kudus yaitu pneumatologi.
Di dalam kaitan ini saudara ada dua reaksi, atau dua respons menyikapi tentang Roh Kudus. Yang pertama yang kita sebut dengan sikap orang yang disebut dengan pneumatofobia. Dan yang kedua pneumatomania. Pneumatofobia maksudnya apa saudara? Kita ingat dari kata fobia, takut. Ada sekelompok gereja tertentu atau orang-orang tertentu takut untuk mengajarkan mengenai Roh Kudus. Takut salah lah, takut dianggap ekstrim lah, begitu. Sehingga kadangkala tidak pernah, atau mungkin kalaupun itu diadakan, itu hanya pada hari seperti ini. Itu pun tidak bagaimana mengelaborasi mengenai pengajaran daripada Roh Kudus. Tetapi yang sisi yang lain yang disebut dengan pneumatomania, mania. Oh, ingat mania? Ada Aremania, kita tahu di Malang. Wow, pencinta sepak bola dan kecenderungannya sampai kepada hal yang kita tahu berkelebihan. Yang satu pneumatofobia itu takut, jarang. Yang satu yang mania itu kegandrungan. Kegemarannya terus ingin bicara mengenai Roh Kudus. Atau keranjingan. Apa itu keranjingan? Keranjingan itu anjing yang ada di dalam keranjang. Sorry, bukan. Keranjingan itu sesuatu yang membuat itu mau tidak mau terus mau bawa. Bicara tentang hal itu. Gitu ya. Nah saudara, posisi kita bukan takut bicara mengenai Roh Kudus. Juga bukan keranjingan atau kegemaran bicara mengenai Roh Kudus. Tapi karena Alkitab bicara tentang Roh Kudus, maka kita juga bicara tentang Roh Kudus secara proporsional. Ini yang penting. Nah saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan kita percaya keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Tadi saya mengatakan kita akan mengkonsentrasikan, memikirkan mengenai karya keselamatan Roh Kudus di dalam dan melalui hidup orang percaya. Nah, kita bicara bahwa karya keselamatan itu adalah karya daripada Allah Tritunggal. Perhatikan dengan baik. Karya daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi pertanyaannya sampai sejauh mana? Oleh karena kita tahu, yang mengerjakan keselamatan itu di kayu salib itu siapa? Jelas bukan Bapa, jelas bukan Roh Kudus. Yaitu adalah Yesus yang dipaku di atas kayu salib. Lalu di mana peran Bapa? Di mana peran Roh Kudus di dalam karya keselamatan? Kalau kita katakan tadi bahwa keselamatan itu adalah karya Allah Tritunggal. Perhatikan dengan baik, saudara. Allah Bapa merencanakan keselamatan sebelum dunia dijadikan. Dia yang merencanakan. Allah Anak mengerjakan keselamatan itu di atas kayu salib secara tuntas. Dan Roh Kudus yang kita peringati ini, Allah Roh Kudus adalah yang membawa, yang mengaplikasikan tentang keselamatan itu supaya bagaimana orang menerima dan percaya kepada Kristus Yesus. Itulah peran daripada Allah Tritunggal. Nah, kita lebih khusus membicarakan mengenai Roh Kudus. Bagaimana perannya di dalam menghadirkan keselamatan kepada manusia. Mari kita lihat saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Perhatikan dengan baik dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai ayat 9. Di sana dikatakan begini. Lalu dari ayat 7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Perhatikan. Dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku dan seterusnya. Perhatikan dengan baik di sini. Di mana peran daripada Roh Kudus? Di sana dikatakan kalau ia datang dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa. Dosa apa saudara? Wah, menarik sekali.
Dosa apa? Oh saudara, di sana dia katakan mencuri dosa, membunuh dosa, berzina dosa, merampok dosa. Saudara, semua agama di dunia ini tidak usah dikasih tahu. Mencuri dosa, membunuh dosa, merampok dosa, berzina dosa, dan seterusnya. Tidak usah diberitahu. Mereka tahu itu. Betul tidak? Tetapi, mari coba kita ketemu dengan orang, lalu mengatakan begini, kamu percaya Yesus tidak? Lalu dia mengatakan tidak. Lalu kita katakan, oh kamu berdosa loh, tidak percaya kepada Yesus. Engkau dan saya bisa ditempeleng, betul enggak? Itu urusan pribadi. Nah saudara, disinilah peran Roh Kudus. Bagaimana ketidakpercayaan kepada Yesus itu adalah dosa. Wow, ini hal yang penting. Justru disinilah peran Roh Kudus membawa orang bagaimana supaya bisa menerima Yesus. Ada kebutuhan itu. Oleh karena saudara perhatikan dengan baik, kita adalah secara posisi, secara natur kita adalah orang berdosa. Kita orang berdosa, kita mati secara rohani. Maka kita tidak senang untuk hal-hal rohani. Nah, disinilah peran Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 3:3, ayat yang ke-6. Di sana bagaimana Roh Kudus yang menyadarkan dulu. Dan peran Roh Kudus yang melahir barukan engkau dan saya. Bagaimana waktu dia lahir barukan. Baru ada kesadaran. Kemudian kita bertobat. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Engkau bisa percaya karena Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Kelahiran baru itu adalah karya Roh Kudus. Dan itu mendahului pertobatan. Analogi seorang hamba Tuhan mengatakan, hamba Tuhan itu mengatakan begini saudara. Mana lebih dulu? Menangis dulu atau lahir dulu? Menangis dulu atau lahir dulu? Lahir dulu baru menangis. Lahir dulu, dilahirkan baru terlebih dahulu dan itu karya Kudus. Dan kemudian dia menyesali, maka dia bertobat. Saudara, ini adalah karya daripada Roh Kudus. Orang hanya bisa percaya kepada Yesus karena Roh Kudus yang berkarya di dalam kehidupan orang itu. Saudara, maka kita bersyukur kalau sampai saat ini engkau dan saya bisa percaya kepada Tuhan. Bukan hebat dan pintarnya engkau dan saya. Itu karena anugerah Tuhan mendahului setiap apa yang kita putuskan. Tuhan yang terlebih dahulu melalui Roh yang Kudus menyadarkan engkau dan saya. Membuat kita insaf. Kita orang berdosa, kita orang bersalah, kita butuh keselamatan. Karena dasarnya kita adalah mati rohani. Tidak suka hal-hal yang rohani. Hanya karena anugerah Tuhan, maka kita bisa senang kepada hal yang rohani. Itu setelah pekerjaan daripada Roh Kudus. Yang kedua, kita bicara mengenai karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Perhatikan dengan baik, setelah bagaimana dia yang berkarya, menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kita, membawa kelahiran baru di dalam kehidupan kau dan saya. Ingat, Bapak Ibu Saudara, setelah kita percaya terima Tuhan Yesus, tidak berhenti sampai di sana. Tidak hanya sampai kita menerima anugerah keselamatan itu, tidak cukup. Tetapi bagaimana di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan apa? Dia memilih kita, menentukan kita sebelumnya supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan gambar anaknya. Dalam hal apa saudara? Serupa gambar Yesus Kristus. Maksudnya apa? Menjadi serupa seperti Kristus. Sudah tentu bukan dalam keilahiannya. Tetapi dalam karakternya. Makin hari makin memiliki karakter Yesus di dalam hidup ini. Memiliki kasih sebagaimana kasih Kristus. Kesetiaan sebagaimana kesetiaan Kristus. Sifat-sifat Kristus muncul di dalam kehidupan engkau dan saya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah satu
Panggilan kita sebagai orang percaya tidak berhenti hanya menikmati keselamatan, tapi bagaimana kita supaya bertumbuh makin dewasa, makin serupa dengan Kristus. Dan itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus di dalam hidup engkau dan saya. Selain kita tahu Galatia 5:22 dan 23 yang mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan dan seterusnya. Tapi saudara baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan bagi kita dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18 yang berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi dia, Roh Kudus yang berperan, bagaimana kita makin hari makin memiliki karakter Kristus, supaya makin hari makin serupa dengan Yesus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, adalah kamu sempurna, sama seperti Bapakku adalah sempurna. Oh sudah tentu saudara, di dalam dunia ini kita tidak pernah menemukan kesempurnaan. Sampai kita berjumpa dengan dia di dalam kekekalan. Tapi itu menjadi satu yang mendrive kita, mendorong kita, untuk supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Pujian yang mengatakan sedikit demi sedikit, tiap hari tiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku. Tiap hari tiap sifat, Yesus ubah kita. Untuk supaya makin hari makin serupa dengan Kristus. Adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Makin sempurna. Saya berkali-kali mengatakan kalau dalam hal-hal lahiriah kita selalu pengen sempurna. Betul tidak? Wow, kita cari istri, cari yang perfect. Cari suami. Anak kita kalau sekolah kalau bisa dapat angka 10. Nilai perfect, sempurna. Kalau datang cuma angka 5. Mengatakan, anak kok enggak sama seperti papamu dulu. Padahal papanya dulu ya lebih hancur. Itu satu obsesi orang tua. Supaya anak itu sempurna, pintar. Saudara, dalam banyak hal. Tetapi mengapa itu kita tidak bawa dalam kehidupan rohani kita? Supaya kita makin hari makin sempurna. Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan work for, bukan bekerja untuk keselamatan. Tapi work out, mengerjakan keselamatan yang sudah di dalam diri kita. Itu dianalogikan dalam bahasa aslinya seperti seorang menggali perigi. Waktu menggali perigi sumur, makin dalam makin mendapatkan air yang bersih, yang sempurna dalam tanda petik. Harusnya itu juga mendrive kita untuk makin hari, saudara. Itu proses. Tapi di dalam tuntunan, bimbingan daripada Roh Kudus. Supaya kita makin hari, makin serupa dengan dia. Saudara, bukan hanya karya Roh Kudus untuk membawa karakter kita makin memiliki karakter Kristus. Tapi yang ketiga, yaitu dia memakai dan memperlengkapi kita dengan segala karunia untuk melayani. Dia melahirbarukan, dia yang memperlengkapi, dan dia yang memurnikan kita, mendewasakan rohanian kita, dan dia yang ketiga memperlengkapi engkau dan saya. Memperlengkapi kita dengan segala karunia yang dibutuhkan dalam pelayanan untuk melayani dia. Saudara boleh baca di dalam 1 Korintus 12, Efesus pasal 4. Dan setiap orang percaya pada saat kita terima Tuhan Yesus, minimal ada satu karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan engkau dan saya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Karena itu adalah tools, itu adalah alat yang Tuhan beri untuk bagaimana kita boleh melayani dia, saudara. Dan melayani itu dengan karunia-karunia itu berbeda-beda. Allah tidak kurang kreatif untuk memberikan karunia kepada engkau dan saya. Tidak semua sama. Dan itu semua saling melengkapi. Menyatukan tubuh Kristus bukan untuk memecah belah. Dan saudara perhatikan. Karunia-karunia itu jangan cuma dipikir, wow itu loh yang punya karunia. Yang pendeta lah. Seorang worship leader yang hebat. Orang yang menyanyi lagu suaranya bagus. Orang bilang, aduh orang
menyanyi, wow, mungkin fals. Memang mungkin bukan karunia kita di sana, saudara. Dan bukan hanya harus karunia-karunia yang spektakuler, yang besar. Saudara, kita membesuk, kita punya talent mungkin karunia yang Tuhan kasih. Dengan kita bagaimana melawat orang, pergi dalam pembesukan. Wow, saya masih ingat saudara, di satu gereja ketika saya melayani, dampingi oleh seorang ibu yang sudah usia boleh katakan lanjut. Kami pergi besuk orang. Saudara, saya sudah khotbah, sudah dengan begitu, waduh mungkin keluar semua ayat Alkitab. Si ibu orang yang kami besuk tidak tersentuh sama sekali. Tetapi ibu ini tidak banyak bicara. Cuma dengan sentuhan dia. Heran ya orang menangis. Memang punya karunia seperti itu saudara ibu ini. Dan saling melengkapi. Jadi jangan pikir harus karunia-karunia yang besar. Tidak saudara. Saya berkali-kali mengatakan satu waktu saudara. Di satu gereja. Ya. Biasanya setiap minggu itu gereja selalu dihiasi dengan bunga. Dan bunga yang mimbarnya itu bunga yang apa itu? Yang hidup. Nah satu waktu saudara, kurang lebih ada 2 minggu, bunga yang di atas mimbar itu tidak diganti-ganti saudara. Sudah layu, sudah kusut kering begitu. Nah sehingga dalam satu rapat majelis, ketua majelis dengan nada agak tinggi mengatakan, kenapa itu bunga di atas gereja itu tidak diganti-ganti? Malu ada tamu. 2 minggu ini saya perhatikan tidak diganti-ganti. Saya tahu semua majelis satu dengan yang lain saling pandang. Iya, siapa punya tugas itu? Siapa punya tugas itu? Bapak ibu saudara, tidak ada satupun yang tahu. Hanya ada satu anggota majelis rupanya yang tahu pada waktu itu. Dia mengatakan begini, Bapak ibu ingat tidak? Kenapa? 2 minggu yang lalu kita baru saja menguburkan seorang ibu. Seorang ibu yang sudah tua. Seorang ibu yang sederhana. Lalu si ketua majelis tanya, kenapa? Bunganya dibawa ke sana? Berpikir juga seperti itu. Si ibu majelis ini mengatakan, bukan Pak. Dia itulah yang selalu menyiapkan bunga setiap hari Minggu. Pagi-pagi benar hari Minggu pagi. Jam 5 pagi dia sudah pergi ke pasar. Dia merangkai bunga sendiri. Dia bawa ke gereja pagi-pagi. Sebelum gereja dibuka dia sudah datang. Menyiapkan, mendekor dengan kesederhanaan. Dan itu tidak pernah masuk warta jemaat. Apalagi masuk warta, apa itu? Seputar Indonesia. Oh saudara, dia hanya bisa menyiapkan bunga yang sederhana seperti itu. Apakah itu bukan karunia saudara? Itu adalah karunia yang Tuhan kasih kepada dia. Jadi tidak bisa mengatakan, oh itu terlalu kecil. Walaupun kadang-kadang kita tidak pandang. Tapi itu adalah pengejawantahan. Daripada bagaimana dia melayani Tuhan. Melalui dia mendesain bunga secara sederhana. Oh saudara, jadi tidak ada alasan Tuhan kau dan saya tidak melayani Tuhan. Karena Tuhan perlengkapi semua kita. Dengan segala karunia. Khususnya dalam konteks saat ini saudara. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Dalam konteks wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia dan juga kota Palu, saudara. Apa yang kita bisa buat? Mari, jawantakan semua karunia yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Di dalam gereja, telepon kita, dengan telepon, dengan WA, media itu juga Tuhan pakai. Kita bisa lakukan. Saudara, jadi ini tidak ada alasan bagi kita. Dan Roh Kudus bekerja, memperlengkapi kita. Melahirbarukan, mendewasakan, memperlengkapi kita. Dan yang keempat, saudara. Saudara perhatikan di sana. Di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16 dan 17 tadi yang baru saja kita baca. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain.
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan saudara, penolong yang lain. Bahasa aslinya parakletos. Ya, parakletos. Saudara, ayat ini, khususnya di dalam perkataan ini ditafsirkan oleh sekelompok orang secara khusus orang Muslim. Mengatakan justru itu menceritakan mengenai Muhammad yang akan datang. Katanya itu adalah berbicara mengenai Muhammad. Dialah Nabi yang akan datang. Yang setelah Kristus Yesus. Jadi Nabi terakhir. Bagaimana kita bisa membantah hal ini sebelum kita masuk kepada hal-hal yang penting, pengajaran mengenai penolong yang lain. Saudara, paling tidak ada 4 alasan untuk membantah konsep ini. Bagi saya tetap saya perlu sampaikan hal ini. Saudara, di dalam bahasan Yunani kata yang lain itu memakai ada 2 kata, heteros dan alos. Nah, saya mengutip seorang hamba Tuhan memberikan satu analogi atau ilustrasi. Heteros dia ilustrasikan seperti ini. Kalau heteros. Taruhlah katanya kita datang bertamu. Lalu orang menghidangkan misalkan kopi kepada kita. Ya, waktu hidangkan kopi, lalu kita katakan begini. Boleh enggak boleh enggak kasih minuman yang lain? Ya. Nah, minuman yang lain itu bukan kopi berarti dasarnya. Dia kasih jeruk lah atau teh lah. Nah, itu heteros yang lain. Berbeda. Seperti kita bilang heteroseks. Berbeda seksnya. Ya kan? Tetapi alos, heteros tadi. Kalau alos adalah, dia analogikan seperti ini. Waktu dia minta kopi, ya dikasih hidangkan kopi, tapi kopinya kopi rasa jeruk, ya, kopi dingin atau kopi panas. Dasarnya tetap kopi, kualitasnya tetap sama. Rasa jeruk, rasa apalah. Tapi tetap kualitasnya sama. Bapak Ibu Saudara, kata yang digunakan yang lain di sini bukan heteros atau berarti berbeda. Tetapi menggunakan kata alos yang sama esensinya. Esensinya sama, kualitasnya sama. Oh, jadi ini saudara, bukan bicara mengenai manusia, saudara. Apalagi bicara nabi, bukan. Kualitasnya sama dengan Kristus yang adalah Allah. Kualitasnya adalah Allah. Seperti Yesus. Alos. Tapi yang kedua untuk menyangkal hal itu, kalimat sudah lihat frase mengatakan menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, saya mau tanya, ada enggak satu manusia yang bisa menyertai kita selama-lamanya? Abad keberapa Muhammad muncul? Dia menyertai kita selama-lamanya? Hanya pribadi Allah yang bisa menyertai kita selama-lamanya. Hanya Allah. Tapi yang ketiga saudara untuk menyangga ini. Perkataan yang digunakan di sana adalah roh kebenaran. Roh menggunakan kata pneuma, roh. Jelas bukan badani, jelas bukan manusia. Bagaimana mungkin ditafsirkan ini adalah manusia. Apalagi nabi. Dan yang terakhir. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka dikatakan tunggu. Dan mereka tunggu. Waktu turunnya Roh Kudus, setelah turunnya Roh Kudus, mereka sudah tidak pernah tunggu lagi. Bahkan sampai abad keberapa. Nggak tunggu lagi. Karena dialah yang disebut dengan penolong yang lain. Ini penting bagi kita, dasarnya. Oleh karena banyak orang yang juga masih anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh konsep-konsep seperti ini. Dan di sini paling tidak menjadi hal yang kita pegang bahwa penolong yang lain, Parakletos ini bicara mengenai Roh Kudus.
Saudara, menarik, di dalam penafsiran itu menggunakan kata di sana ada banyak. Kalau King James Version itu menggunakan kata comforter, penghibur. NIV, New International Version itu menggunakan counselor. NASB, New American Standard Bible menggunakan helper, penolong. Sedangkan NLT menggunakan advokat atau pembela. Itu biasa digunakan di dalam dunia pengadilan, hukum. Nah, saudara perhatikan, jadi di sana digunakan mengenai penolong itu. Itu pakai penasehat, pakai penolong, pakai penghibur, pakai pembela. Saudara, bisa ditafsir semua ini bisa digunakan seperti itu. Membuka kemungkinan semua memang bisa. Oleh karena Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong. Betul tidak, kuasanya. Bukan hanya sebagai penghibur. Jadi segala kemungkinan yang tafsiran itu bisa terjadi. Dia bisa sebagai penolong, dia bisa penasehat, dia sebagai penghibur, pembela, dan seterusnya. Maka aplikasinya bagi kita. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, ingat. Ada penolong. Dia hadir menjadi penolong dalam kehidupan kita. Di dalam hal apa, saudara? Di tengah-tengah kita mengalami pandemik seperti ini, minta pertolongan dia. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan dalam hal apapun. Mari. Dia sebagai penolong. Nah, pernah omong kosong, dia penolong engkau dan saya. Sebagai penasehat. Mungkin di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita tidak tahu lagi harus melakukan apa. Bahkan kadang-kala kita untuk mencari sesuatu nasihat dari orang pintar dalam tanda petik. Tidak, saudara. Kesempatan kita datang. Minta advice, nasihat dari dia. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan. Supaya sesuai dengan apa yang menjadi hatinya. Kata penghibur itu pada umumnya di tengah-tengah apa? Kedukaan. Di tengah-tengah persoalan. Di tengah-tengah penderitaan. Dialah penghibur kita yang sejati, saudara. Terlalu banyak kalau kita mau mengatakan hal itu. Penghiburan-penghiburan. Dan dia bisa pakai berbagai macam cara untuk menghiburkan engkau dan saya. Dan dia sebagai pembela. Ketika kita difitnah, ketika kita disalah mengerti, ingat dia adalah Tuhan pembela kita. Sekali lagi, Roh Kudus tidak hanya terbatas pada dia sebagai penolong. Dia sebagai penasihat dan semuanya bisa diterapkan dalam kehidupan dia. Sehingga kata penolong yang lain itu bisa berlaku sebagai penasihat, sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai pembela dan seterusnya. Dan kalimat selanjutnya akan menyertai kamu selamanya. Di sana dikatakan apa? Di dalam ayat yang ke-16, air supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Oh, saudara, ini mengajarkan kepada kita, kita tidak sendirian dalam hidup ini. Ada pribadi yang selalu menyertai engkau dan saya. Di tengah-tengah kondisi sulit sekalipun, dia hadir. Mari, Allah kita adalah Allah Immanuel, saudara. Terlalu banyak pada kesaksian yang lalu saya memberitahukan. Ketika di kondisi seperti ini, justru Tuhan menyatakan penyertaan. Bahwa dia adalah Allah yang berjanji menyertai, adalah Allah Immanuel. Bukan sekedar menjadi satu slogan, tetapi itu menjadi pengalaman di dalam kehidupan engkau dan saya. Dan yang terakhir, di sana dikatakan ayat yang ke-26. Tapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan. Saudara, ada orang mengatakan begini, Pak. Kalau bisa khotbah-khotbah di kondisi begini, khotbah yang ringan-ringan sajalah. Ya. Yang ringan-ringan, yang ya apa itu loh. Tidak usah terlalu berat. So berat rempi hidup. Satu sisi itu betul, saudara. Saya amini. Tapi ada satu sisi lagi cepat mengatakan, aduh Pak, jangan sudah terlalu, dia khotbah baru ngomong begini, kita so tahu dia pe ending, dia pe akhir.
Jadi sangat susah sekali orang. Aduh, anak SD juga tahu begitu. Saudara, dua hal ini penting. Kalau saya mengajar kepada oma opa, memang selalu mengajarkan dalam kesederhanaan. Tetapi kita tahu juga kita sangat majemuk yang butuh pengajaran, saudara. Mengapa saya katakan begitu? 2 tahun yang lalu baru saja kita ditimpa, hampir 2 tahun. Satu bencana yang luar biasa. Dan salah satu kesimpulan, mengapa hotel itu roboh, mengapa rumah-rumah itu hancur. Hampir pada umumnya ada yang mengatakan, oleh karena apa? Fondasinya tidak kokoh, tidak kuat. Betul tidak? Beberapa hari yang lalu saya pergi aja melihat kolamnya jemaat. Dia bilang itunya enggak pecah. Kenapa? Saya tanya, kenapa enggak pecah? Karena kuat sekali Pak. Dia katakan itu dasarnya dia di kolamnya itu di dasarnya atau fondasinya yang kuat. Wah, semen, batu dan sebagainya enggak pecah. Ini analogi ini mau mengajarkan apa, saudara? Pengajaran yang tidak kuat akan mudah hancur. Bukankah Yesus juga berkata, bagaimana membangun rumah di atas pasir, di atas apa? Yang kokoh. Itu menyatakan supaya hidup iman kita kuat. Dibangun di atas pengajaran yang kokoh, yang kuat. Maka saya tetap memberikan pengajaran. Saudara, tak terkecuali kondisi saat ini, saudara. Berapa banyak orang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang akhirnya karena kita tidak kokoh, membuat kita terpengaruh. Yang mengatakan corona setelah pakai huruf aksara Latin dihubung-hubungkan, dikait-kaitkan. Oh 66. Di mana ajaran seperti itu? Lalu mengajarkan lagi katanya virus itu bermata. Dia punya mata. Dia buta kepada orang percaya. Tapi orang tidak percaya dia bermata. Maksudnya apa? Hanya orang yang tidak percaya itu yang akan kena. Pertanyaan saya, pendeta itu tidak percaya? Bapak pendeta yang mati itu, yang meninggal di tengah-tengah COVID ini terpapar oleh COVID? Apa tidak percaya? Anak-anak Tuhan. Ada lagi yang mengatakan itu Mazmur 91. Kalau kita percaya pasti kita akan dilindungi dan seterusnya. Apa seperti itu? Apa konteksnya? Apa pengertiannya dalam Mazmur 91? Wow, belum lagi dikatakan kalau kita bisa bahasa lidah. Itu menjadi imun. Supaya kotorannya tidak kena. Apa itu? COVID. Di mana, saudara? Disinilah kita perlu memberikan pengajaran-pengajaran yang penting. Fondasi yang kuat. Dan saudara, biarlah di dalam kondisi seperti ini. Pengajaran kita, pembekalan kita akan firman. Khususnya dengan Roh Kudus datang, dia akan mengajarkan kita, Alkitab memberitahukan. Kepada hal-hal dan mengingatkan kita kepada hal-hal yang pernah kukatakan kepadamu, kata daripada Tuhan Yesus. Jadi kita diingatkan oleh apa? Perkataan yang pernah dia lakukan. Berarti perkataan itu kita bisa ingat karena orang pernah pelajari, pernah baca. Oh, enggak pernah baca, enggak pernah pelajari, bagaimana bisa diingatkan? Diingatkan apa, saudara? Maka perlu berarti kita untuk terus belajar firman Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah kita boleh memperingati akan hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus membawa kita dalam seluruh pengertian dan pengertian. Khususnya di tengah pandemik ini. Supaya kita memiliki pengertian-pengertian yang kuat, menguatkan iman kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita dan biarlah kita boleh merayakan hari Pentakosta dengan kesadaran. Dia yang melahirbarukan kita. Dia yang mendewasakan iman kita. Dia yang memperlengkapi kita. Dan dia akan terus menyertai kehidupan engkau dan saya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman. Di hari Pentakosta, hari di mana kami memperingat turunnya Roh Kudus. Tuhan, tolong kami. Supaya pemahaman kami bukan sekedar kami mengerti, tapi bagaimana kami boleh menerjemahkan itu dalam seluruh area kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Roh Kudus berkarya menghadirkan keselamatan di dalam hidup kami. Kami adalah orang yang mati rohani,
hanya karena Engkaulah kami boleh menerima Tuhan Yesus. Dan bagaimana kami terus makin hari, makin ada satu kerinduan terus bertumbuh dewasa oleh karena pekerjaan-Mu. Dan terus bagaimana kami diperlengkapi boleh melayani. Oleh karena Tuhan juga beri karunia. Dan penyertaan-Mu selalu menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyatakan pujian pengagungan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kepada kita damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Disilakan duduk kembali. Saat teduh, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati.